Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salsabila Rizkita Aziz dengan NIM J1A122212. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai penyakit paru akibat kerja. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 11 dari kelas K3B, yaitu saya sendiri, Salsabila Rizkita Aziz, Arzul Rahmat Asdar, Rizka Juhadi Pratiwi, dan Suharia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara work exacerbate asthma dan occupational asthma. Jadi, work exacerbate asthma atau work aggravated asthma atau asma yang diperberat di tempat kerja adalah asma yang sudah dimiliki seorang pekerja, namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Sebagai contoh, bekerja pada industri asbes, bekerja pada industri pengolahan kapuk, kemudian bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Nah, sedangkan occupational asthma atau asma kerja adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja. Dapat berupa bahan dari kimia, tumbuhan, dan hewan. Asma kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu sensitizer-induced asthma dan irritant-induced asthma. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Yang pertama, peak flow meter merupakan sebuah tes paru-paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup, yaitu expirasi maksimal yang dapat dilakukan oleh pekerja. Sebelum dan sesaat setelah bekerja, 1-2 jam terpajan materi yang ada di tempat kerja. Hanya tes ini yang dapat dilakukan oleh pekerja sendiri di tempat kerja. Setelah mendapatkan petunjuk dan pelatihan dari dokter, tenaga kesehatan non-medik yang terlatih dapat membantunya dalam melakukan pendeteksian dini. Yang kedua, spirometri merupakan sebuah tes paru untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernafasan. Dilakukan untuk mengestimasi penyempitan pada saluran bronkus dengan mencek seberapa banyak udara dan seberapa cepat penghembusan napas. Tes ini dapat menentukan kapasitas paru berupa kelainan paru restriktif dan obstruktif dan mengidentifikasi penurunan fungsi paru akibat pajanan toksikan di tempat kerja. Yang ketiga, Specific Inhalation Challenge Test. Tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Yang keempat, Immunologic Test. Tes dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap sensitizer tertentu. Yang kelima, Nitric Oxide Test. Tes yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitric oxide gas pada seseorang bernapas. Jika kandungannya tinggi merupakan salah satu tanda asma. Yang keenam, chest X-ray. X-ray ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan allergic bronchopulmonary aspergillosis. Yang ketujuh, electrocardiogram test. Tes yang dilakukan untuk melihat perubahan aksis jantung. Adapun faktor-faktor yang dapat mengakibatkan resiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik. Yang pertama itu pajanan asap rokok, yang kedua pajanan debu yang lama utamanya yang berukuran diameter 5-10 seperti tambang batu bara. Yang ketiga, iritan paru seperti asap, polutan industri berupa debu dan fam. Yang keempat, tepung antigen padi-padian, kembang padi, tungau, endotoksin, bakteri. Yang kelima, infeksi bakteri dan virus berulang-ulang awalnya menyebabkan bronkitis akut, namun infeksi terjadi berulang-ulang dapat menimbulkan bronkitis kronik. Yang keenam, status imunologis pekerja, apakah ada hiperaktif bronkus. Yang ketujuh, pekerja dengan riwayat penyakit pernapasan sebelumnya seperti asma memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan bronkitis kronik. Yang kedelapan, gangguan reflux gastroesophagus atau GERD.
merupakan penyakit gangguan pencernaan kronik. Penyakit ini dapat menyebabkan bronkitis kronik apabila asam dari lambung mengalir kembali ke dalam saluran makanan dan mengiritasi. Proses serat asbes yang dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis. Asbestosis merupakan salah satu jenis pneumokoniosis, adalah penyakit perankin paru yang disebabkan oleh pajanan debu fibrogenik yang terhirup melalui saluran pernafasan, menimbulkan peradangan paru yang merusak jaringan elastis dan digantikan dengan jaringan kolagen yang bersifat fibrotik, berakibat terjadinya gangguan valv paru yang bersifat restriktif, yaitu hambatan pengembangan paru untuk menampung udara dan pertukaran oksigen karbon dioksida melalui membran alveoli kronik dan progresif. Walaupun pajanan telah berhenti, orang yang terpajan debu asbes dalam jumlah yang tinggi dapat dipastikan ada sejumlah serat asbes di udara yang terhisap melalui hidung dan masuk ke dalam paru. Dapat tersangkut di dalam alveoli atau kantung-kantung kecil di dalam paru tempat oksigen ditukar dengan karbon dioksida dalam darah. Serabut asbes mengiritasi dan memecah makrofag, membentuk jaringan parut, menggantikan jaringan elastis dalam paru dalam jangka waktu yang lama. Saat asbestosis berlangsung, walaupun pajanan sudah dihentikan, semakin banyak jaringan paru yang menjadi bekas luka dan berbentuk jaringan paru yang luas, menyebabkan jaringan paru menjadi sangat kaku dan orang menjadi sulit untuk bernafas karena pengembangan dan pengampisan paru terhambat. Selanjutnya, pekerja yang berisiko terkena asbestosis. Terdapat beberapa pekerja yang berisiko terkena asbestosis, yaitu orang yang bekerja di pertambangan, penggilingan, atau manufaktur yang menggunakan asbes memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami asbestosis. Contohnya, pekerjaan berisiko tinggi asbestosis adalah penambang asbes, mekanik pesawat dan mobil, teknisi listrik, operator boiler, pekerja bangunan, galangan kapal, dan kereta api. Program pencegahan shipbuilding syndrome. Yang pertama, menghilangkan atau modifikasi sempurna. Kemudian yang kedua, meningkatkan laju, ventilasi dan distribusi udara. Kemudian yang ketiga, penggunaan filter udara. Yang keempat, menciptakan desain tempat kerja yang baik. Dan yang terakhir itu edukasi dan komunikasi kepada pekerja.